Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua TPI Makassar, Ibu Dr. Ratnawati SMSI. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tanakarai, Bapak Haji Sampara SDT. Yang kami hormati para dosen yang sempat hadir. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Desa Tanakarai beserta staf yang sempat hadir. Yang saya hormati para kepala dusun dan seluruh tamu undangan serta teman-teman peserta mahasiswa peserta KKMP TPI Angkatan 23 tahun akademi 2021. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan seminar mahasiswa KKMP TPI Makassar. Tak lupa pula kita tetap taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, khususnya umat Islam. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah sehingga kita berada di tempat ini. Adapun susunan acara dalam kegiatan ini, yang pertama pembukaan oleh MC yang sedang berlangsung. Yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan yang pertama oleh Bapak Kepala Desa Tanakarai kepada Bapak Haji Sampara SIB, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua PS beserta rombongan, yang kami hormati Ibu Sekretaris Desa beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Masjid beserta jajaran hadir, yang kami hormati Kepala Dusun menyapa, yang kami hormati Kepala Dusun menyapa melalui tinggal sementara yang kami hormati Dusun Tanakarai. Kebetulan ada kegiatan yang kami hormati seluruh hadirin dan hadirat yang sama-sama saya berkata, seluruh PKK dan jajarannya yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Yang kami hormati dari guru-guru SD Tanakarai yang sempat hadir, alhamdulillah berkat untuk hadir. Dan mari kita senantiasa berkata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dunia sehingga juga pada siang ini pagi ini dirahasiakan dari pertemuan dalam rangka atau seminar KKN. Dan kami berdua kita berusaha kepada tapi sebagai contoh suri tauladan kepada kita semua. Alhamdulillah, pertama nama pemerintah desa tentunya terima kasih sudah bekerja atas kedatangannya Ibu dosen, pembimbing, terutama Ibu Ketua
mau datang di desa kami untuk membina warga kami untuk bagaimana untuk mendapatkan ilmu apa saja. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang Bu dan Bapak Ibu dosen di kantor desa kami yang beginilah suasananya dan kami di sini. Yang ketiga, tentunya setelah ini kita diberikan petunjuk atau bikin sosialisasi terkait dengan pembuatan lay dari Bung Naga. Ini luar biasa. Mudah-mudahan makanya tadi ini saya banyak-banyak dari PKK ini saya undang. Kepada beliau kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua GPI Makassar, Ibu Dr. Rahmawati SMSI, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang menjelang siang, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, tempat yang sejuk, tempat yang dimana orang-orang yang ramah-ramah beri berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa. Dan tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bapak Haji Safar Asri, yang saya hormati Bapak Ketua DPD, Bapak Ibu Sekjen, dan yang saya hormati juga Bapak Kepala Dusun yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati ibu-ibu, tim penggerak PKK, desa, yang saya hormati juga ibu guru yang juga hadir pada hari ini, dan yang saya hormati para staf dan jajaran desa Karakaran. Yang saya hormati jajaran saya Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada hari ini, dan kebetulan sama dengan hari ini yang hadir informasi lengkap kata Pak Kepala Desa, kami juga kebetulan yang hadir pada hari ini cukup banyak dan lengkap. Jadi saya Rahmawati kebetulan kedua. Jadi kalau di sekolah tinggi itu kepala sekolahnya dibilang ketua, tapi sama-sama PTS juga perguruan tinggi swasta kami. Yang bersama saya ada Pak Ketua Satu, beliau menangani bidang akademik, ada Pak Haji Bahar, dan juga beliau adalah ketua panitia KKP. Kemudian ada Pak Heri Moga, beliau adalah ketua program KKP untuk tahun ini. Dan ada di samping saya lagi ada ibu pendamping dari kelompok 8 KKLP, yaitu Ibu Rahmawati, juga namanya sama, cuma beda huruf. Dia pakai C, saya tidak ada C, jadi Rahmawati saja. Dia pakai Rahmawati, lebih kemudian Bapak Ibu dosen, ini ada yang hadir pendamping, ada Pak Wahyu, ada Ibu Amreni, dan ada Pak Sawek besok. Nah, Pak Sawek ini ketua program studi. Kebetulan yang hadir pada hari ini adalah program studi manajemen, jadi beliau adalah kepala yang ketuanya. Baik, yang saya banggakan tentunya Ananda, mahasiswa KKLP angkatan 23 tahun ajaran 2021-2022. Sambutan dari Ibu Ketua GPI Makassar, kepada beliau kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu Bapak Ketua Panitia Pelaksana, kepada Bapak Dr. Andi Baharudin MPD, kami persilahkan dengan hormat. Oleh karena itu,
Saya mohon dengan sangat Pak kepada Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, kepada Bapak Kepala Dusun, karena mungkin budaya yang berbeda dan keyakinan juga berbeda. Mudah-mudahan Bapak yang ada di Desa Tanah bisa membina dan mengarahkan anak-anak ini. Ya, jadi harapan kami mudah-mudahan dengan kehadiran kami, mahasiswa kami di Pembangunan Indonesia Makassar, tidak menjadi beban Desa Tanah, tetapi dia menjadi inovasi, menjadi motivator, ya, menjadi motivasi dan inovator di dalam membangun ekonomi yang berbasis kewirausahaan matang kala. Jadi saya juga tidak perlu panjang lebar karena saya hanya sambutan hanya kata-kata. Jadi terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kepala Desa beserta jajarannya dengan penerimaan yang ada di desa yang ada dan lain sebagainya. Saya akhiri dengan mengucapkan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali terima kasih, mudah-mudahan Selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata kepada pemerintah Desa Tanah. Pembagian saya betul. Selanjutnya Kepala Distrik Majapahit yang akan diserahkan oleh Bapak Randa Andi Baharudin MPD. Selanjutnya Bapak Bidi Kepala Desa Majapahit yang akan diserahkan yaitu Kenapa tambah tinggi di sini? Ya. Ya, demikian acara cenderamata dengan menjalankan kegiatan ini, maka kita seluruh rangkaian pembukaan kegiatan ini waktu kita di materi
terkait dengan gaya buah naga. Jadi pemateri kita ada di depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya bisa bermanfaat buat kita. Kepada pemateri kami persilakan dengan Penerapan budidaya mulai dari persiapan lahan, penyangga, pembibitan, penanaman, perawatan, panen dan pemasaran. Ya, kendala kita di Indonesia atau di Makassar ini selain dari proses penanamannya, pemasarannya juga. Ya, pemasarannya, persiapan lahan. Ya, lahannya ini gambaran umumnya saja yang ingin usaha besar. Tapi kalau ibu rumah tangga bisa ditanam di pot atau di halaman rumahnya. Ya, halaman rumah itu saya kira lebih bagus. Karena kenapa ibu bisa kontrol seperti bunga-bunga yang setiap hari disiram ini tidak usah tiap hari disiram, tapi cukup ditanam dan di kontrol ada hama atau tidak, seperti itu ya. Lanjut. Kemudian persiapan lahan, ya sebelum ditanam perlu disiapkan tempat penanamannya, ya bisa pot atau langsung di lahan. Jadi dalam mengambil bibit, misalnya dari buah naga yang sudah besar itu, jangan langsung ditanam ya. Karena kenapa? Itu harus perlu penyesuaian, ya perlu penyesuaian. Seperti ini. Jadi harus ada polybag atau pot untuk sebelum dipindahkan ke lahan utama. Dan kalau tidak, biasanya kecil kemungkinan tanaman ini akan mati kalau langsung ya. Ya seperti ini. Jadi harus dipastikan dulu tumbuh akarnya. Ya jadi dia cepat sekali tumbuh akarnya. Kalau dasar itu sampai 1 sampai 2 minggu ya sudah muncul akarnya. Kalau sudah bisa dipindahkan ke lahan yang ingin ditanami. Ya seperti itu. Kemudian lanjut. Ya persiapan lahan bisa menentukan rambatan. Ya rambatan. Kalau pengusaha atau yang petani besar dia menggunakan lahan beton. Kenapa? Karena dia berbicara estimasi biaya, ya biayanya ya. Jadi dia bukan satu kali gunakan, tapi berkali-kali. Kalau mungkin kita bisa batang kayu atau tidak disarankan bambu. Kenapa? Bambu mudah lapuk. Ya, jadi kalau kayu yang kuat itu disarankan. Kenapa? Nanti itu tempatnya melekat akar dari buah naga itu ya. Ya, lanjut. Ya, macam-macam penyangga sudah saya jelaskan tadi, ada tiang beton, ada pohon hidup, ada tiang jemuran atau kayu biasa ya. Jadi ini nanti bentuknya seperti ini. Ya, jadi bentuknya seperti itu kalau sudah besar. Ya, lanjut. Ya. Ini sedikit saya gambaran mengenai pembuatan tiang beton. Jadi kalau beton bukan langsung dibuat betonnya, tapi dicetak dulu ya, dicetak seperti tiang, seperti itu. Jadi dia nanti bentuknya yang satu ini sesuai dengan ukuran dan tertera. Kemudian sama dengan komposisi membuat semen biasa atau membuat dinding. Kemudian nanti ditanam pada daerah yang atau lokasi yang ingin dibudidaya. Ya, jadi begini bentuknya, paling tidak seperti ini. Lanjut. Ya, kemudian ternyata menggunakan beton juga ada kelemahannya ya, dari sisi biologinya ya. Kalau sisi ekonominya saya kira sangat bagus karena hanya satu kali membuat tiang penyangga selama beberapa kali panen. Kalau dalam sisi biologinya itu unsur haranya kurang. Kenapa? Karena ini dia mendekat ke semen atau batu ya, bukan pada tumbuhan, beda. Kemudian sulutnya itu produksi buah naganya kurang. Kenapa? Karena dia ini kurang mendapatkan nutrisi, seperti itu. Kurang mendapatkan nutrisi, beda dengan yang penyangga yang terbuat dari kayu. Ya, terbuat dari kayu. Dan prinsipnya kerjanya sama ya, menempel pada semen itu.
Ya, lanjut. Ya, kemudian pembibitan. Ya, pembibitan. Di sini pembibitan yang saya perlu jelaskan ada dua ya. Ada namanya vegetatif, ada generatif. Ya, kalau vegetatif dia berasal dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya bagian tunas atau bagian cabang. Kalau generatif, ya namanya generatif, ada jantan, ada betina ya bertemu maka terbentuklah namanya biji. Ya, jadi kita menggunakan biji kalau generatif. Ya, ingin saya jelaskan di sini yang berhubungan dengan batang. Ya, batang caranya pertama pilih tanaman yang baik buahnya. Jadi setelah bapak-bapak menanam nanti bisa mengecek, oh ini bagus buahnya, berarti dia bisa dijadikan bibit. Ya, seperti itu. Kemudian pilih cabang yang berbuah baik. Jadi tidak semua cabang itu berbuah ya. Jadi yang berharap misalkan banyak cabangnya banyak juga buahnya. Jadi tidak semua. Jadi tergantung pasokan makanannya, pembagian makanannya dalam tanaman tersebut. Kemudian cabang yang tekar dan berduri besar. Ya, jadi kalau durinya besar kemungkinan buahnya juga besar, seperti itu. Kemudian warna cabang hijau tua dan sudah tua. Ya, jadi kalau masih warnanya kayak transparan begitu, itu masih tidak bagus. Kalau sudah agak ke hijau ketuaan, hijau tua lah seperti itu, getahnya agak kurang, kemudian bisa diambil dan disiapkan polybag atau pot seperti ini. Polybag itu yang ya seperti ini, plastik seperti ini. Ya, terima kasih Bu. Seperti ini, jadi dia sudah dimodifikasi, jadi batang tumbuhnya lebih cepat. Kemudian ditancapkan, ya tancapnya kalau biasanya orang ada doanya apa terserah, yang jelasnya ditancap saja di dalam sana, nanti bisa tumbuh seperti ini. Jadi ini lanjut. Ya, ini salah satu contoh atau gambar pembibitan. Ya, kemudian stek batang, kemudian biji. Ya, biji kalau saya kalau menurut pemateri juga tidak dianjurkan ya. Kenapa? Lama dan tumbuhnya itu tidak pasti. Ya, kalau biji ya. Ya, kalau stek seperti ini besar peluangnya untuk tumbuh. Ya kan, apalagi kalau dari sisi ekonomi, proses proses mulai dari tanam, tumbuh dan panen itu diperhitungkan. Ya, jadi kalau dari segi ekonomi, kalau dari segi biologi terserah menjelaskan tumbuh atau tidak, nantilah dilihat penjelasannya. Kita sudah berusaha seperti itu. Ya, lanjut. Ya, batang yang sudah berumur sudah siap dipakai untuk bibit. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini sudah siap. Nanti tinggal dipindahkan ke lahan atau bedengan yang sudah dibuat. Ya, seperti itu. Kemudian setelah berumur 40 hari maka akan tumbuh sulur. Ya, seperti ini. Sulurnya seperti ini. Ya, sudah tumbuh sulur. Kemudian maka siap untuk ditanam. Ya, jadi munculnya ini daunnya terlalu panjang. Banyak jelasnya sudah jelas di situ. Sudah muncul, sudah bisa dipindahkan karena itu menandakan bahwa akar di bawah itu sudah keluar, sudah ada, seperti itu. Ya, lanjut. Pembibitan dengan biji. Ya, ini tadi yang sudah, kalau masih ada juga yang bermotot menggunakan biji bisa. Ya, jadi seperti itu, tumbuhnya juga belum pasti. Ya, belum pasti karena memang tidak disarankan. Ya, tidak disarankan. Ya, lanjut. Ya, penyakit. Ya, penyakitnya mulai dari busuk batang. Ya, penyebabnya jamur karena mungkin disebabkan air. Ya, air yang ini disarankan tidak usah terlalu disiram atau selama ditanam mungkin beberapa kali saja, tidak mesti setiap hari ya. Karena ini salah satu tanaman kaktus di mana kaktus itu mampu menyimpan air berbulan-bulan. Contoh di Arab Saudi itu banyak tumbuhan kaktus ya, daerah kering tapi bisa tumbuh seperti itu. Lanjut. Ya, ini salah satu gambar mengenai penanamannya. Dalam satu tiang sebaiknya 4 batang. Ya, jadi semua sisi ya. Kalau batangnya persegi, ya semua sisi. Jadi ada 4 ya.
kalau itu tergantung penyediaan bibitnya. Kalau sedikit ini bibitnya cukup 2 saja, itu sudah cukup. Kenapa? Itu nanti bisa menopang pertumbuhan tanaman ininya, tanaman buah naganya. Ya, jadi buah nantinya akan muncul dari anak cabang ya. Penjelasan tadi bukan dari ininya yang utama, tapi dari anak cabangnya. Cabangannya dia akan tumbuh. Ya, lanjut. Ya, perawatan. Dan selain hama atau penyakit, ada juga dari hewan-hewan lain seperti semut, bekicot, dan belalang ya. Virus maupun jamur. Jadi saya kira ini tidak akan nampak kalau ibu perhatikan rawat tanamannya ini dengan baik ya, seperti itu. Jadi ini bisa ibu perhatikan nanti di rumahnya ya, di halaman rumahnya atau di pekarangan rumahnya. Lanjut. Ya, hamanya sudah saya sebutkan tadi, tungau, kutu putih, kutu sisik, kutu batok ya. Jadi banyak caranya bagaimana. Dia hanya diberikan tadi fungisida ya, fungisida atau semacam pembasmi hama ya, pembasmi hama yang sifatnya ramah lingkungan ya, seperti itu. Lanjut. Ya, ada bekicot, ada semut, ada burung, ayam, lebih-lebih manusia ya. Jadi manusia juga termasuk hamanya nanti dia buahnya seperti itu. Ya. Lanjut. Ya, ini yang paling mendasar yaitu busuk pangkal batang ya, busuk pangkal batang. Kalau pangkalnya busuk maka akan mati secara keseluruhan. Nah, jadi harus betul-betul diperhatikan. Ya. Cara pengobatannya yaitu dengan ya penyemprotan Belnanet dengan dosis 2 gram per liter. Ini banyak didapatkan di tempat penjualan obat khusus tanaman. Ya. Lanjut. Ya, busuk bakteri sama perlakuannya juga menyemprotkan fungisida. Ya, lanjut lagi. Ya, fusarium juga disebabkan oleh bakteri ya. Bakteri juga menyebabkan pembusukan pada batang ya. Obatnya sama. Jadi ini sebenarnya obatnya satu kali beli semua hama bisa ditangani, kecuali kita di manusia ya. Semprotkan itu. Ya, lanjut. Ya. Ini salah satu bentuk kalau tidak mampu tumbuh dengan baik, dia akan terputus seperti itu. Jadi proses perkembangan tunas akan terhambat, bahkan tidak terjadi sama sekali ya. Jadi tanamannya bisa mati secara perlahan seperti itu ya. Membusuk ya, betul, membusuk. Ya, lanjut. Ya, perlu ibu bapak ketahui teknik dan perlu diperhatikan dengan cermat ya. Musim berbuah dari buah naga itu November April ya, jadi November April. Makanya ya bulan 11 sampai bulan 4. Jadi disitulah kita perlu perhatikan proses penanamannya ya. Jadi tidak boleh menanam sekitar bulan 12 atau di awal musim penghujan, maka dia besar, potensi untuk tumbuhnya itu sangat kecil ya, seperti itu. Kemudian bila pertumbuhan cabang terlalu cepat, maka cabang itu tidak akan berbuah lagi. Jadi misalkan sudah berbuah kemudian tumbuh lagi, maka itu tidak bisa berbuah lagi. Cukup dijadikan saja sebagai anakan untuk selanjutnya. Jadi tidak usah berharap lagi bahwa kalau sudah berbuah kemudian tumbuh lagi dari situ tidak akan berbuah lagi. Ya, kecil peluangnya Bu ya. Ini peluangnya. Jadi dia hanya diperuntukkan untuk bibit selanjutnya. Sebaiknya dipotong kemudian tanam lagi ke polybag selanjutnya. Ya. Lanjut. Percabangan ya mungkin seperti ini. Percabangan buah muncul dari duri ya. Jadi dia dari duri-duri itu ya. Duri-duri itu muncul mirip calon buah dan bentuk cabangnya mirip ya. Jadi musim ini ya, musim tumbuhnya cabang itu bulan Juni ya, bulan Juni. Lanjut.
Ya, pembungaan buah naga mekar seperti bunga lainnya atau bunga wijaya kusuma ya, seperti bunga yang besar itu yang warnanya putih agak keemasan. Kemudian bunga bisa dimanfaatkan sebagai teh. Ya, ternyata bunga dari buah naga itu bisa dimanfaatkan sebagai teh. Ya, tapi ada juga nanti bisa dari kulitnya. Ya, kulit dari buah naga itu ternyata bisa dijadikan teh juga. Ya, nanti saya sedikit jelaskan. Lanjut. Ya, jadi sejak muncul putik yang warna putih itu sehingga membentuk duri, mekarnya 20 hari, kemudian dari mekar munculnya 30 hari, kemudian bisa tumbuh menjadi biji, bisa menjadi buah 30 hari ya. Ya, bisa muncul jadi buah 30 hari. Lanjut. Ya, panen ya. Saya kira ini juga yang paling penting kalau panen. Perlu hati-hati ya, karena kenapa? Bila kulitnya rusak, maka itu cepat membusuk. Ya, jadi kalau kulit dari beras itu akan membusuk, maka perlu alat atau pisau yang tajam memang untuk memetik dari buah itu, dari pohonnya itu. Ya, lanjut. Ya, kalau pemasaran, saya kira pemasarannya banyak, bisa kebunnya itu dijadikan sebagai kebun wisata. Selain berwisata kebun, kita juga bisa makan buah seperti itu. Kemudian bisa juga dipasarkan di toko atau di restoran, atau bisa juga di, kalau sekarang karena zamannya online, bisa menjual online buah naga seperti itu ya. Ya, lanjut. Ya, manfaat dan khasiatnya pertama, menstabilkan kandungan gula darah. Kenapa? Manis dari buah ini bukan manis buatan ya, jadi dia bawaannya memang. Kemudian menghilangkan atau mengurangi racun dalam darah karena dia mengandung antioksidan dari warna dari buah itu, makanya warnanya itu bukan warna sembarangan ya. Ya, jadi tidak semua buah bisa menghasilkan warna seperti itu. Kemudian mencegah darah tinggi dan menstabilkan darah rendah, mengurangi kolesterol, mencegah kanker, mencegah emosi berlebihan. Ini mencegah emosi berlebihan, saya kurang tahu juga apa emosinya pada saat lapar atau bagaimana, dan belum stabil ya. Menjaga kesehatan dan mencegah Ya. Sebelum kita lagi berbicara, kemudian manfaatnya berkaitan dengan kecantikan, menjaga kesehatan kulit, ya, memperbaiki kesehatan mata. Ini untuk kulit bisa jadi sebagai lulus ya, lulus atau masker. Ya. Kemudian memperbaiki kesehatan mata karena dia mengandung vitamin A. Ya, seperti itu. Lanjut. Ya, ini salah satu contoh kebun yang ada di Pulau Jawa ya. Ya, lanjut. Ya, mungkin sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Saya kira mungkin ya. Jadi olahan buah naga ini nanti dijelaskan oleh Ibu mengenai apa, bagaimana selanjutnya. Jadi untuk mengolah buah naga ini menjadi hasil yang maksimal. Yang mulai dari masker, puding, teh, kulit buah naga, selai buah, permen, mie buah naga, dan keripik kulit buah naga. Ya, jadi itu ada olahannya yang pernah saya praktekkan dan yang saya jelaskan tadi. Sudah ada 3, selai, mie, sama keripik ya. Sekian, ada yang bertanya lagi? Saya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini bisa juga dibuat selai, pepaya bisa ya. Sekarang buah naga. Jadi sekarang ibu ya, langsung saja. Saya 2 buah naga saya pakai Bu ya. Saya belah dulu. Jadi di sini Bu kita tidak pakai blender, tidak usah pakai blender ya. Ibu bisa dilihat sini Bu ya. Jadi jangan terlalu hancur tuh ya. Jadi pakai garpu saja. Banyak suram ya.
Kalau sudah hancur begini Bu, kerjaan terlalu hancur Bu, nggak usah. Ya, sedang saja Bu. Kalau untuk masker muka nanti Bu mungkin benar harga dikasih oles-oles begitu, diamkan selama beberapa menit gitu. Jangan di blender. Bu, 2 sendok ini ya, gula. Enggak singgam kita. Tapi sesuai dengan selera Ibu, kalau mau manis tambah lagi gula. Ada di kue nanti. Iya, Karena ini nggak terlalu mabuk ini karena nggak terlalu manis ya, aman ya. Diaduk Bu sampai habis airnya. Iya, sampai kering. sampai kelak dia, sampai sambil menunggu ini Bu ya, sambil menunggu kental ya, sambil airnya habis, kita ambil mesinnya untuk kentalan. Ya. Sudah selera lagi juga setelah mengental nanti habis airnya kita kasih turun ini maizenanya, kita diaduk lagi diaduk. Sudah itu kasih jeruk nipis atau ibu tadi bilang citrusur. Citrusur ya. Citrusur itu kalau mau ditahan ini selai ini taruh di kulkas. Oke.